Sebentar. Iya. Oke, itu aja. Ya. Selamat pagi semua. Coba noleh kiri kanan, ada yang belum dikenal. Kamu ke depan, ke belakang, disapa. Yang ikuti di rumah dari Indonesia, dari Australia juga ada, dari Eropa ada. Kami ada di San Francisco di Bay Area sekarang ini. Baik. Ini kedua kali, bagus. Ini kedua kali saya ada di antara saudara. Terima kasih Bu Megi jemput saya jauh-jauh, rumahnya di Concord, jemput ke mana? Elsmoro, balik lagi ke sini. Terima kasih untuk itu. Baik, kita siap belajar firman Tuhan? Enggak siap ya? Siap belajar firman Tuhan? Puji Tuhan, harus tetap belajar. Terima kasih Pak Gembala bersama tim pelayanan memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi. Oh, ada translator, saya harus pelan-pelan ngomong. Sorry ngomong. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang memori. Tahu memori? Apa itu? Demensia, betul. Ya. Kalau memori kita sudah nggak berfungsi baik, maka sebagai manusia normal kita akan demensia. Tapi tergantung dengan orangnya. Ya, kita nggak akan demensia. Ya, istilah umum itu pikun. Istilah umum itu pikun. Ya, kita nggak akan mengalami demensia kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita sejak masih muda. Jangan nganggur. Setuju? Nganggur itu bukan cuma gerah, enggak gerah. Yang paling penting nganggur pikiran, ini bahaya. Betul? Jadi saya ulangi, ada 3 hal yang kita lakukan sejak masih muda kalau kita ingin tidak mengalami kepikunan atau demensia. 1, apa tadi? Nganggur. Apanya yang nganggur? Pikirannya. Saudara, orang yang pikirannya nganggur itu penyebabnya cuma 1. Mikir diri sendiri terus. Aku bagaimana ya? Nanti aku bagaimana ya? Anak-anak masih kecil, dirawat, dijaga, disekolahkan, didoakan. Aduh, cepat-cepat menikah karena ingin punya cucu. Tuhan jawab doa, anak-anak bisa menikah. Masalah selesai? Tidak. Maaf, jangan tersinggung. Anak-anak rata-rata baik-baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Jadi maaf. Lu betul nggak? Pak Gembala, tolong bantu saya cek ini posisinya sudah pas belum di Facebook Instagram. Sudah baik ya? Loh, betul nggak saudara? Anak-anak rata-rata baik-baik, tapi mantu-mantu. Tolong diatur gimana enaknya. Ya, lu setuju? Oke, mantu-mantu baik-baik. Anak-anak punya anak lagi. Cucu-cucu selalu aman? Loh, jawab dong. Cucu-cucu selalu aman? Belum tentu. Nah, setelah anak-anak menikah, mulai kembali sendirian lagi. Bisa sendiri, bisa 2. Nah, orang yang pikirannya nganggur itu karena terlalu sibuk dengan mikir diri sendiri. Nanti bagaimana ya? Kalau sudah tua bagaimana ya? Loh, betul atau tidak? Jadi pikiran kita yang nganggur itu karena nggak pernah dipakai untuk mikir orang lain. Nanti
Hati-hati loh itu. Maka itu orang egois. Kebanyakan kalau sudah tua bisa demensia. Karena otaknya nggak pernah dipakai untuk hal-hal yang lain. Hanya untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. Ini cuma ngomong jangan ada yang tersinggung. Ngurus alis saja 2 jam belum selesai. Loh maaf ini, bisa gak itu terjadi? Loh saya tanya kok jangan tersinggung. Saya tanya orang lain, gak tanya saudara. Ngurus alis saja bisa gak 2 jam gak selesai-selesai. Jadi gambar salah dihapus dan gambar. Maaf. Nah, itu bisa salah ngurus buku yang cuma 20 ini. Itu bisa berjam-jam. Lu ya atau tidak, saya cuma tanya, jangan marah. Ketika kita terlalu sibuk ngurus diri sendiri, pikiran ini nganggur. Karena gak dipakai untuk mikir orang lain. Awas yang ngomong gini, boro-boro mikir orang lain, mikir diri sendiri gak habis-habis. Kalau saudara menyadari itu, saudara akan jadi makin egois. Pagi masih di tempat tidur, sudah mikir, pantisnya gimana ya? Aduh cucianku belum kering, aduh ini bagaimana belum setrika, aduh bagaimana? Percaya jadi nggak bangun. Lu nyata tidak cepat jauh, jadi nggak bangun. Karena sudah belum apa-apa, sudah ribet sendiri. Maka itu tadi waktu saya tanya Pak Gembala beri tema apa? Ya, ini saya selalu kalau melayani di mana saja, saya menghargai, menghormati gembala. Ada pergumulan apa untuk jemaat? Lalu Roh Kudus beri saya tema, hati-hati dengan memori. Sebab memori kita itu kapasitasnya unlimited. Memori kita bisa menyimpan segala sesuatu yang sudah terjadi. Tetapi memori kita juga bisa menyimpan segala sesuatu yang belum terjadi. Ya atau tidak? Yo, bisa tanya ya atau tidak? Berarti memori kita ini kalau salah menyimpannya, salah mengisinya, itu bisa merusak diri sendiri. Betul atau tidak? Saudara percaya salah satu sumber penyakit itu karena khawatir dan takut. Setuju ya? Sumber penyakit itu bukan cuma karena makanan yang salah, tapi khawatir dan takut itu menimbulkan penyakit. Beban jadi berat, walaupun tidak mikul karung beras. Lu ya atau tidak? Ini mikir. Nah itu tema yang Roh Kudus beri untuk kita belajar saat ini. Hati-hati dengan memori kita. Berarti kalau saya pakai kata tabungan, ya mendengar kata tabungan langsung pikiran kita kemana? Duit. Nah itu dia bikin berat hidup, duit lagi. Ya bukan. Ternyata yang ditabung itu nggak cuma duit. Pasti hadir bukan? Saya tanya, bisa nggak yang namanya manusia nabung salahnya orang? Apa itu? Bisa. Ya, apa itu? Kepahitan. Kepahitan. Bayangkan, ini kalau umur kita sudah kepala 7, maaf ya, yang kepala 7. Kalau usia kita sudah kepala 7, beda nggak tabungannya dengan kepala 4? Mana lebih banyak? 7. Ternyata kita ini makin tua, tabungannya makin banyak. Dan semua yang ditabung ada bunganya nggak? Walaupun kecil. Saya tanya, semua yang ditabung itu ada bunganya tidak? Ada. Ini yang berbahaya.
Orang yang menabung sakit hati, apalagi sudah kepala 7, kepala 6, kepala 8. Tabungan tahun 40-an masih tersimpan. Dunia atau tidak? Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, itu aja. Lagi sekali kalau nabung uang, enak. Ini nabung sakit hati, nabung jengkel, nabung kemarahan. Loh, ada nggak orang kayak begitu? Nah ini yang bisa gara-gara demensia. Yang kedua penyebabnya. Yang pertama penyebab pikun demensia karena mikir diri sendiri kebanyakan. Sehingga nggak ada waktu untuk mikir orang lain. Maka itu dalam dunia psikologi, orang yang aktif secara bukan cuma fisik, tapi secara akal, dipakai terus otak ini untuk mikir yang hebat-hebat, orang itu sulit demensia. Coba kalau kita mendengar sekarang ini kata Elon Musk, orang Amerika ini, saudara mikir apa mendengar nama orang ini disebut Elon Musk? Yang tahu saja, yang tidak tahu tidak apa-apa lah. Orang hebat. Orang hebat. Apanya hebat? Pikirannya, ide. Dipakai terus. Aku nemukan apa lagi ya? Aku coba nemukan apa lagi ya? Dan semua penemuan yang ditemukan oleh Elon Musk nggak untuk dirinya dan keluarganya sendiri, tapi dipakai oleh orang seluruh dunia. Boleh nggak saya pakai kalimat ini untuk orang seperti Elon Musk yang gunakan pikirannya produktif terus nggak diam. Dia ketagihan ciptakan sesuatu yang baru. Loh, boleh nggak saya pakai kata ini? Ketagihan, addicted. Loh, ya atau tidak? Ya. Wajar nggak? Loh, wajar tidak? Wajar. Wajar. Dan itu kesukaannya. Setelah penemuan pertama, wah, dipakai oleh seluruh dunia, dia puas, cari lagi penemuan berikut. Nah, orang seperti Elon Musk sulit untuk demensia karena otaknya dipakai terus. Mestinya istilah lilin dan es batu. Masih ingat apa artinya? Lilin. Kalau toh nggak ada yang perlu, tapi kalau dia dinyalakan, lama-lama habis. Begitu pula es batu, nggak dipakai pun dia akan mencair. Nah, seperti itu otak kita. Pakai, jangan hanya mikir diri sendiri, mikir orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap, dan kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu pakai pikiran terus begitu. Saya kenal beberapa orang, khususnya ibu-ibu, anak-anaknya diberkati Tuhan, sering anak-anaknya memberi. Nah, berapa ibu saya kenal di banyak negara itu, begitu dia dapat uang, dia berkata cukup untuk dirinya. Terus dia mulai mikir, ini aku pakai untuk siapa lagi? Nah, ibu-ibu ini biasanya pintar buat kue ini, buat makanan itu. Dan dia punya hobi kalau uangnya ada sisa, karena dia bisa berkata cukup, nggak dipakai semua. Maka dia masak. Dia sudah mikir, aku mau bagi siapa ya? Aku mau kasih siapa ya? Bahkan di Amerika saya ketemu beberapa ibu-ibu di beberapa kota, dia bagi ke homeless. Dan beberapa homeless sudah tahu kalau ibu ini datang, mereka pasti bawa makanan. Percaya nggak, hidup yang seperti itu nggak akan pikun, karena otaknya dipakai terus. Nah, orang pelit itu pasti egois, katakan amin. Amin. Saya ulangi, orang egoisnya itu pasti pelit, lu ya tidak. Kok iya, kenapa? Betul ya? Coba ulangi lagi, orang
orang pelit. Lah ya terusan dong. Orang pelit pasti egois. Orang egois pasti di sini nggak ada, di sini nggak ada. Amin ya. Saya tanya, berapa banyak pun uang yang kita miliki, maaf ya, kalau sudah kepala 6, kepala 7, kepala 8, perlu belanja banyak nggak untuk hidup kita sendiri? Sedikit. Lo jawab, perlu belanja banyak nggak? Enggak. Saudara tahu nggak? Orang-orang yang seusia kita ini kebanyakan pakai uang, itu malah cepat mati. Loh, betul atau salah? Loh, saya tanya kok, betul atau salah? Betul. Kenapa cepat mati kalau orang bisa kepala 6, kepala 7 banyak kita ini pakai uang sebanyak-banyaknya? Kenapa kok cepat mati? Satu, geragas cangkemnya. Tahu nggak ini bahasa Jawa? Mulutnya rakus. Sebab uangnya banyak, beli macam-macam. Loh, nyata tidak? Pernah ketemu ada orang-orang tua nyusup, itu bahasa Indonesia, numpukin barang ya enggak. Karena uangnya banyak. Tiap kali ada sale beli, ada sale beli. Tapi dibagi cucu aja enggak. Ditumpuk barangnya kayak toko di rumahnya. Loh, saya tanya, pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Banyak. Ya itu. Maka itu ketika orang nggak bisa berkata cukup, jadi tamak, jadi greedy. Dan itu orang jahat. Yang untung tokonya laku terus barangnya kalau orang itu datang. Tapi untuk apa barang-barang itu? Ayo pulang dari sini bongkar lemari masing-masing. Ada baju tahun 60-an nggak dipakai, sepatu tahun 70-an rusak semua barang itu. Nah itu namanya musuh. Apa itu? Nyimpenin barang. Dan itu orang egois. Nggak dipakai, cuma diliatin. Kalau nganggur buka lemari. Ini dari mantan pacarku tahun 50. Oh ini dari mertuaku tahun 70. Oh ini barang tahun 80 dari sini. Oh waktu aku ke Italia aku beli ini. Sudah capek tutup lemarinya. Ada nggak orang kayak begitu? Ada. Karena kebanyakan barang nggak dipakai. Bertobat ya. Yang ngabisin uang nggak untuk memberkati orang lain. Ada orang-orang tua hobinya ngumpulin jam tangan, ngumpulin dasi, ngumpulin ikat pinggang, nggak dipakai. Penyebab kedua demensia karena otak dipakai untuk nyimpan yang jahat. Jadi memorinya walaupun kapasitasnya 5 terabyte misalnya, terabyte gede sekali. Tapi kalau bisa pakai untuk nyimpan sampah, orang itu pun akan jadi gampang demensia karena nggak dipakai. Nah, penyebab yang ketiga, kenapa ada orang demensia? Karena sejak masih muda banyak hal yang belum terjadi di depan sudah disimpan. Jangan-jangan. Apa itu bahasa Inggrisnya jangan-jangan itu? Probably. Saudara tahu nggak? Bukan cuma masa lalu yang bisa tersimpan di memori kita, tapi hal-hal yang belum terjadi pun bisa tersimpan di memori kita. Iya atau tidak? Maka itu hiduplah untuk hari ini dulu. Jangan hidup untuk masa lalu karena sudah lewat. Maka itu hati-hati yang kalau ngomong banyak kata oh dulu. Pernah ada orang ngomong seperti itu? Biasanya orang tua dulu.
Maka itu harusnya kita makin tua tuh makin sehat, makin seger. Amin. Amin. Tapi kalau makin tua tabungannya yang enggak. Pernah saya ketemu orang waktu saya ada di Glendale, ya, pemakaman hebat itu, ya, salah seorang ayah teman kami meninggal. Nah, di sebelah saya itu anak muda, umur masih 43. Dia bilang, "Kodeng, saya sudah beli tanah di sini." Saya tuh mikir, sebelah mana? Jadi kuburan, masih umur 43 saya sudah beli tanah. Terus saya tanya, ya jadi kalau kamu ngapain? Lah kalau kamu matinya di Australia, lo bisa nggak? Ngapain uang kamu buang sia-sia? Masih umur 43 sudah beli tanah kuburan. Dia nggak bisa jawab. Akhirnya betul, iya juga ya, saya belum tahu matinya di mana, saya siap kuburan. Nah ini orang yang terlalu khawatir. Dulu ya ke belakang, kalau mikir ke depan jangan-jangan. Nah kalau saudara ketemu orang seperti ini, ngomongnya yang dulu dan jangan-jangan, dia itu sejenis Kaspers. Tahu Kaspers? Setan kecil itu lah. Jadi dia itu spirit, bukan orang. Loh iya atau tidak? Orang yang mikirnya dulu-dulu dan nanti-nanti, jangan-jangan dia nggak eksis di hari ini. Betul atau salah? Kalau orang itu tidak eksis di hari ini, itu kan roh. Lu ya atau tidak saya tanya. Nah, itu orang paling capek. Yang sudah lalu biar lalu. Sebab percuma kita bawa balik ke sini. Lu yang tidak ini mikir semua itu. Orang-orang yang seperti ini dijamin susah tidur. Betul? Sudah di tempat tidur capek badan, ngantuknya luar biasa. Tapi mata kedip-kedip terus ingat yang dulu, ingat yang dulu. Terus ingat yang besok bagaimana, minggu depan bagaimana. Dia nggak tidur goblok ini. Loh, betul atau tidak? Yang dulu, nanti. Bertobat saudara. Orang seperti ini mau diberi vitamin semahal apa dan suplemen sehebat apa, bakal sehat? Enggak. Dia numpuk penyakit sendiri. Jadi begini cara kita hidup hari ini saja. Yang besok kita pikirin nanti. Coba kita baca ayat ini. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Jadi Tuhan itu ngajari kita hidup itu simpel, betul? Sederhana saja. Ya, udah Matius 6 34. Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah ya ganti aku, bukan kamu ya, ulang. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah aku khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahasa Inggrisnya terjemahan apa ini? Oh, enggak ada yang lebih mudah. Ini tua sekali kok ini. Apa? Oke, ini bagus. Boleh ya? Anxious. Baca 1, 2, 3. Be not therefore anxious for tomorrow. For tomorrow will be anxious for itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Setan, ada kejahatan. Tuhan tidak pernah berkata begini, jangan mikiri hari esok. Salah. Hari esok harus kita pikirkan, tapi bukan kita khawatirkan.
Beda atau sama? Mikir dan khawatir. Beda. Beda. Begini bedanya. Orang yang nggak khawatir pasti bisa mikir. Tapi orang yang khawatir nggak bisa mikir. Betul atau salah kalimat itu? Betul. Kenapa orang khawatir nggak bisa mikir? Karena ditakuti oleh bayangannya sendiri. Jangan-jangan nanti. Saudara lihat ini, kata anxious banget. Jangan gelisah tentang besok. Seperti saudara tahu, saya banyak keliling. Tadi ada yang tanya saya, loh, tadi ini belum pulang dari bulan Mei ini. Saya kapan terakhir sini ya? April. Oh, saya sudah balik 2 kali. Jadi April itu bersama istri saya, kami balik tanggal 17 April. Lalu 29 Juni kemarin, pertengahan Juni saya balik ke sini lagi. Terus pulang awal Juli. Nah, pulang awal Juli saya balik lagi. Bayangkan. Nah, nanti bulan depan Agustus ada 2 retreat. Itu saya ikut gereja LA tanggal 23, 24, 25. Terus gereja di Tulsa tanggal 30, 31 dan tanggal 1. Tanggal 2 September saya balik lagi ke Indonesia. Kenapa saya hidup bisa begitu ringan, enteng, nggak pernah jet lag, gampang tidur? Karena saya nggak mau goblok. Yang sudah biar sudah, yang belum datang biar nanti. Saya cuma mau hidup, eksis di hari ini. Maka itu kalau orang ngomong ini cuma cerita, nanti malam saya ke Amsterdam, putar dulu di Eropa, tanggal 31 Agustus saya sampai lagi di Amerika. Masih ke Las Vegas, ke LA, ke DC, ke Philadelphia, tanggal 8 Agustus saya baru balik ke Indonesia. Nanti 22 Agustus balik lagi ke sini. Saya bisa bayangkan, umur saya hampir 70. Kenapa saya tetap suka cita? Ya ini tadi, saya nggak mau. Aduh, kecepatan saya ngomong, sorry. Saya tidak mau membebani pikiran saya dengan sampah-sampah. Amen. Setuju saya ngomong ini? Amen. Jangan bebani dengan sampah-sampah itu buat capek. Percaya firman ini? Amen. Oke, saya beri ilustrasi. Coba sebutkan beban hidup sehari itu beri angka kilo, berapa kilogram? Semuanya mikir. Satu hari itu berapa kilo kita pikul? Kira-kira cepat aja. Jangan takut salah. Berapa kilo sehari yang kita harus pikul sebagai tanggung jawab. Yang di rumah bisa nulis juga, nanti Pak Gembala, Pak Jackson membacakan kalau ada tulisan. Ayo, berapa kilo sehari? Cepat aja ngomong angkanya. Berapa? 10. Ayo nyebut, saya tunggu. Berapa kilo? Pak Rudi jemput. Nyebut aja angka. Berapa kilo beban sehari untuk hidup kira-kira saja? 25 kilo. Nah, ada yang bilang di Zoom ya. Ya, Zoom. Oke, 25 kilo. saya ambil 25 kilo. Karena di sini nggak mau jawab, yang di rumah itu jawab. Terulang itu ditanya. Beban satu hari 25 kilo. Ayo kita hitung. Cepat kalkulator dikeluarin semua. Nah, pernah nggak ada orang mikirin peristiwa 3 tahun lalu masih terus dibawa sampai sekarang? Ada tidak? Ada. Oke. Kalikan 365 kali 3. Ayo cepat itu mana kalkulator? Ayo 365 kali 1095. 1095 kalikan 25. 27.375. Tahu? Orang yang
peristiwa 3 tahun lalu masih dipikul sampai hari ini, 27 kilo. berarti 27.000. 27.000 kilo ditambah 25 hari ini. Gepeng nggak? 27.400. Itu baru 3 tahun. Ada nggak orang nyimpan masalah sudah 10 tahun yang lalu masih diingat terus? Ini orang bodoh atau orang goblok? Maaf. Terus, bisa nggak ada orang khawatir untuk bulan depan? Bisa. Ada. Nah, tambahkan 25 kali 30. Loh, bisa dong? Anak mau menikah masih 4 tahun lagi, sudah khawatir dari sekarang. Loh, bisa nggak itu terjadi? Bisa. Ini loh, kalau kita baca Alkitab, ini caranya ngitung. Bayangkan terus hidupmu jadi apa? Kalau barang 3 tahun yang lalu masih kita pikul sampai hari ini 27 ton berarti ya. Berarti 27.000 tadi kilo. 7.400. 27.400 kilo. Bayangkan. Orangnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Loh, mikul segitu banyak. Tapi itu orangnya kelihatan nggak? Enggak, ketindasan barang itu. Ditambah yang setahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang. Ampun deh. Saya tanya, saya tersinggung. Ada nggak orang hidup kayak begitu? Nah, itu penyebab pikulnya itu. Ini loh cara hidup. Tapi ya ini jeleknya. Ada untungnya orang pikul. Apa untungnya orang pikul? Ternyata orang pikul itu lebih sehat. Lo pernah tahu nggak? Kenapa orang pikul lebih sehat? Nggak stres. Nggak stres, nggak mikir apa-apa, nggak tahu. Salahnya nggak tahu jam juga. Nah, yang sehat ini yang tersiksa, yang di sebelah ini loh. Hati-hati gitu. Maka itu hari ini kita belajar pakai memori kita seperti Elon Musk untuk menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Amen. Sehingga bisa jadi berkat buat banyak orang. Setuju? Setuju. Orang yang memorinya diisi dengan anxious, dengan khawatir, dengan takut, dengan macam-macam, asam lambungnya naik. Betul atau tidak? Tekanan darahnya ngacau. Wah, ya jebol mestinya kalau masih tekanan darah kayak begitu. Betul? Terus pikirannya kacau. Lalu orang seperti ini nggak ada apa-apa, hobinya marah. Betul atau salah? Lu ya, orang yang kurang tidur bangun pagi pasti marah-marah nggak? Belum, saya tanya kok usah tersinggung, saya cuma tanya kok. Pasti marah-marah nggak? Marah. Marah karena nggak enak. Siapa mau kumpul orang kayak begini? Lebih baik kumpul anjing, nggak marah-marah. Saudara, turuti firman ini. Amen. Kalau Paulus bilang besok ada sendiri, nikmati hari ini. Ya sudah. Satu hal yang kita harus ingat, walaupun besok kita punya rencana, minggu depan punya rencana, bisa nggak nanti malam kita meninggal? Ya sudah. Ngapain dikhawatirin? Hidup yang seperti ini luar biasa. Semoga amin. Amen. Serius? Filipi 3 ayat 13. Kenapa Tuhan berkata begini? Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, Aku sendiri tidak menganggap menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan terus apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. Brethren, I count not myself yet to have laid hold, but one thing I do, forgetting the things which are behind and straining forward to the things which are before. Ayat 14. Apa yang dikejar di depan itu apa? Ditulis juga oleh firman Tuhan. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Enggak boleh santai. Berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang kita harus kejar. Ada panggilan surgawi, ada hadiah. Ayo jujur, setua-tuanya kita kalau dengar mau dapat hadiah seneng nggak? Jangan pura-pura ini. Walaupun sudah tua, senang mau dapat hadiah. Nah, ini hadiahnya bukan dari Presiden Biden, bukan dari Jokowi, tapi dari surga. Kira-kira hadiahnya bagus nggak? Pasti luar biasa. Nah, ini yang kita harus kejar. Panggilan surga, hadiah yang luar biasa. Inggrisnya 1, 2, 3. I press on toward the goal unto the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nah, kalau saudara dan saya melakukan firman ini, yakin hidup itu pasti sehat. Amin. Maaf loh, saya bukan nakut-nakuti. Yang rutin minum vitamin dan suplemen tiap hari harus hati-hati. Sebab itu tetap sebagian besar bahan-bahan kimia yang bisa mengganggu ginjal kita. Betul atau tidak? Jadi tidak semua vitamin dan suplemen itu baik buat tubuh. Apalagi yang minumnya rutin, hati-hati. Saya masih makan konsumsi vitamin yang rutin itu vitamin C, tapi itu pun nggak tiap hari. Anak-anak saya yang banyak sayang saya dikasih suplemen itu. Saya bilang, kalau kamu kebanyakan beli papa gini, papa yang malah cepat mati. Tapi semua anak nawar ini bagus, ini bagus, ini bagus. Betul tidak? Saya bilang pada anak-anak saya, lebih baik lempit saja. Tahu kata lempit? Lipat saja. Apa itu? Uangnya lebih semuanya. Iya toh, daripada vitamin maksudnya baik. Tapi saya tidak mau tubuh saya jadi tong sampah. Ya, jangan rutin. Ya sekali boleh. Loh, tapi perintahnya dibungkusnya, ya itu kan pabriknya supaya laku. Maaf yang jual suplemen, saya minta maaf ini. Betul nggak saudara kalimat ini? Yang penting itu hati yang gembira adalah obat yang amin. Haleluya. Maka itu orang gila jarang sakit. Oh, nggak percaya? Betul, orang gila itu jarang sakit, saudara. Kenapa betul ya, Bu ya? Oh, vitamin apa orang gila? Karena vitamin makan sembarangan begitu. Jadi semua pikirannya yang menentukan. Jadi yang konsumsi obat-obat penenang, obat tidur, hati-hati. Hari ini buang semua. Jadi hidup itu yang enak, yang lega, yang sudah lewat ya sudah. Itu nggak bisa dikembalikan lagi. Untuk kita sampai hari ini, biar hari ini selesai. Besok biar besok. Percaya kalau hidup seperti ini kita pasti bakal sehat. Amin. Pikirannya tenang. Maaf. Tahu nggak siapa saingan Tuhan? Siapa yang jadi saingan Tuhan? Uang. Kita buka Matius 6:24. Saingan Tuhan itu ternyata uang. Matius 6:24. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tak seorang
pun dapat mengabdi kepada dua tuan. dua bos. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Baca Inggrisnya. Ada terjemahan lagi? Enggak ada. Oh ya, kita baca 1, 2, 3. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. We cannot serve God and money. Kalau Tuhan Yesus yang berkata saingannya itu adalah uang, bukan setan. Ayo saya beri ilustrasi. Kalau kita ini anak-anak, anggap aja kita masih muda. Papa kita punya bisnis. Tapi tiap hari di depan papa kita ngomongin saingan bisnis papa kita. Apalagi kita mencintai lebih suka produk saingan bisnis papa kita. Jadi apa? Kita anak yang bagaimana di hadapan papa? Durhaka. Loh, kok kamu ngomongin bisnisnya saingannya papa? Ngerti? Ini menyedihkan. Ternyata orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, yang hidupnya nggak bisa 100% kepada Tuhan, karena ada saingan Tuhan yang kita lebih sayang. Oke, ini masih, kalau lihat wajahnya masih bingung nih Pak. Saya beri ilustrasi begini. Orang yang mata duitan. Ada orang mata duitan? Ada. Bentuknya kayak apa sih orang mata duitan? Serakah. Bukan. Orang yang mata duitan itu nggak perlu punya alat tensi tekanan darah. Mahal. Orang yang mata duitan untuk tahu tensinya cek saldonya. Loh serius? Kalau saldonya tinggi, tekanan darah bagus. Saldonya kurang, langsung naik tekanan darahnya. Nah itu orang mata duitan. Saya tanya lagi, ada nggak? Saya meremaja sudah. Ada nggak? Kita jawab. Ada. Hidupnya menit demi menit yang diomongin duit, satu duit. Jadi kamu belanja apa? Ini kenapa kamu begitu banyak uang? Saya kan pakai ayat ini dengan ilustrasi begini. Kalau kita sayang sesuatu atau sayang seseorang, wajar nggak kita ngomongin dia terus? Wajar. Loh saya tanya. Ya. Seharusnya. Nah seperti itu hidup kita. Siapa yang rajin kita omongin tiap hari? Maaf. Orang yang doyan duit pasti ngomongin duit. Karena memang jatuh cinta dengan duit. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti ayolah terus. Kita pasti ngomongin tentang Tuhan. Kepada teman-teman kita, kalau ketemu yang kita cintai, kita omongkan. Saudara tahu suami istri yang mata duitan? Yang satu sudah rebah tempat tidur, yang satu baru duduk langsung duit. Jadi kamu belanja apa hari ini? Kok satu begitu? Oh beda. Siapa yang sudah bilang, jangan ngomong duit besok capek ini ngantuk.
Jadi suami istri mata duitan, kurang waktu untuk ngomongin duit. Melek pagi, awas kamu belanja macam-macam hari ini. Dan duit lagi. Orang mata duitan, maaf ini saya kalau ngomong apa deh, lagi mobil saya mikirin duit. Bisa nggak? Lu sebenarnya bisa nggak? Bisa. Duit dulu. Hari ini kita bertobat. Siapa saja ya yang masih mata duitan bertobat. Hidup perlu uang nggak? Perlu. Lalu jangan lagi hidup mati aja nggak ada yang gratis. Coba saya tanya, paling murah berapa nih di Konfor untuk ngubur orang? Loh saya tak cuma tanya aja, $3.000 cukup? Kurang. Nah bayangkan mau mati aja nggak cukup $3.000, apalagi hidup. Tapi uang tidak bisa beli segala-galanya. Betul atau tidak? Betul. Ada tulisan bagus, what money can buy. Saya nggak tahu nulis siapa bagus. Uang bisa beli yang what money can buy. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal, yang bisa mijit sendiri, bisa apa terserah. Tapi uang bisa beli tidur nyenyak? Enggak. Jawab, uang bisa beli tidur nyenyak? Tidak. Uang bisa beli suplemen vitamin yang mahal, tapi uang nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli buku-buku yang mahal, uang nggak bisa beli kepastian. Uang bisa beli alat-alat entertain yang ribuan dolar, puluhan ribu dolar. Bisa tidak yang punya duit pasang di rumahnya? Tapi uang gak bisa beli bahagia dan sukacita. Cari kata-kata lain. Uang bisa beli apa saja, tapi uang gak bisa dipakai untuk apa saja. Ayat terakhir, hati-hati dengan uang. Lukas 16 ayat 9. Hati-hati dengan uang. Masih ingat siapa yang Tuhan Yesus katakan yang susah masuk surga? Orang kaya. Nah, itu jangan kaya-kaya susah masuk surga. Lo betul itu. Maka tuh kalau pendeta katanya duit ngeri. Ini pendeta kejam membawa jemaatnya masuk neraka semua. Karena suruh kaya terus. Lihat ini. Baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur, supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, maka kita diterima di dalam kemah abadi. Oke. Oh ini pakai tabernakel sih. Oke. Apa arti kata kemah abadi? The eternal tabernacles. Itu apa? Surga. Lawan katanya surga apa? Nah ini dia bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3. And I say unto you, make yourself friends by means of the mammon of unrighteousness, that when the mammon shall fail, they may receive you into the eternal tabernacle. Oke, saya tanya, apa artinya money shall fail? Mammon tidak dapat menolong lagi. Itu artinya apa? Oke, saya jawab. Saya beri clue-nya. Orang kaya mati atau tidak? Mati. Nah, itu dia. Sekaya-kayanya orang kaya, suatu hari kekayaannya nggak bisa memperpanjang umur. Betul atau salah? Betul. Nggak ada orang bisa hidup terus. Saya beri konsep begini. Setuju atau tidak kalau saya katakan kalimat ini? Orang hidup nggak punya uang itu pasti masalah. Salah atau betul? Betul. Lu jawab dong. Orang hidup nggak punya uang itu pasti masalah. Betul. Salah.
Nah, salahnya di mana? Dengar. Kalau saudara berkata orang hidup nggak punya uang itu masalah, berarti menurut saudara orang kaya nggak punya masalah. Lo jawab dong. Betul orang kaya nggak punya masalah? Banyak. Lebih banyak, betul. Jujur loh saudara. Jadi tadi saudara berkata orang hidup nggak punya uang masalah. Artinya orang kaya nggak punya masalah. Lu ya atau tidak, saya tanya kok jadi nggak mengaku akhirnya apa? Padahal orang kaya lebih banyak masalahnya daripada orang pas-pasan. Lu ya atau tidak, kok bisa aja mikir loh ini. Supaya pulang dari kebaktian ini kita jadi orang benar. Sehingga pikiran nggak duit terus. Siapa lebih suka tidur? Orang kaya atau orang pas-pasan? Orang kaya. Orang pas-pasan gampang tidur. Loh ya atau tidak? Loh ini logika loh. Orang kaya tidur, orang miskin tidur. Lagi tidur malam-malam ada dengar pintu kebuka kretek gitu. Yang bangun siapa? Yang pas-pasan Tidur. kenapa yang pas-pasan tetap tidur? Gak ada apa-apa di dalam. Malingnya salah alamat ini. Maka itu firman ini luar biasa. Yang hatinya lengket dengan uang, dia akan punya banyak masalah dalam hidup. Ingat ya. Maka itu pulang dari sini cek saldo, hati-hati kalau banyak. Nah, hanya Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan. Nggak ada orang lain di dunia. Jadi sekarang kalau cek, saudara bawa setan berapa banyak di dompet? Terus setan di saldo berapa banyak? Setan semua itu. Hebatnya. Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau orang ini hidup dan selama hidup dia make friend. Jadi make friend itu mau dipakai untuk penginjilan. Ya, contoh tanggal 9 pagi hari Senin bulan Juli saya berangkat dari Cengkareng ke LA. Nah, karena barang saya banyak, saya perlu porter untuk bantu. Ternyata porter ini mengalami masalah yang sangat rumit. Dia tidak cerita. Roh Kudus yang memberitahu saya. Jadi pas dia ngangkat koper saya dari taksi, langsung Roh Kudus bilang, dia itu punya masalah begini. Nah sambil dia ngangkat, ya saya ngomong. Karena saya perlu waktu nanti kalau enggak sudah masuk nggak bisa. Saudara dia diam dengan trolinya itu, terus dia nangis. Dia tanya, Bapak ini dukun ya? Saya bilang, saya pendeta, kamu bilang dukun. Pak, masalah ini istri saya tuh nggak tahu. Ini yang buat saya terbeban, hidup saya berat. Bayangkan. Akhirnya saya ngomong tentang kasih Tuhan, saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong. Selama 2 minggu ini saya ada di Amerika, hampir tiap hari dia teks saya. Dia ingin kenal lebih dalam siapa Tuhan yang Bapak sembah, sampai bisa tahu masalah. Pak, nggak ada orang tahu, itu cuma saya sendiri. Maka itu dia terheran. Akhirnya saya bantu dia 50% dari masalahnya. Maka itu dia heran. Nah ini cara saya hidup. Saya pakai uang saya untuk make friends. Artinya penginjilan berjalan terus. Setelah saya check in, saya menuju gate. Nah ternyata gate-nya agak jauh. Saya jalan. Terus Tuhan tunjukkan, lihat. Itu lihat pakai dorong orang kursi roda itu. Wih, saya agak lari karena mereka sudah di depan. Terus saya dekat, ya
ngomong kenalan, saya pendeta. Itu harus saya tunjukkan dulu supaya orang nggak siap. Saya pendeta. Oh ya, kenapa Pak? Sejak umur berapa kamu ditinggal Bapak? Roh Kudus. Sampai dorong kursi roda, dia melihat saya itu kayak heran-heran. Dia nggak bisa ngomong, tapi matanya ada air mata yang tertahan. Terus dia bilang, saya nggak pernah lihat dia. Karena waktu ibu saya mengandung saya, dia sudah ninggalin kami. Nggak selesai di situ. Terus Roh Kudus bilang ke saya, biayai kuliahnya. Kamu sekarang kuliah semester berapa? Semester 6. Lanjutnya, dia kaget lagi. Karena dia belum bayar 2 semester. Bapak akan bayar. Sambil dorong itu akhirnya dia nangis. Karena dia hampir di DO drop out. Karena nggak bayar 2 semester. Jadi saya itu dalam menginjil mencari jiwa gampang sekali. Karena banyak orang yang perlu Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bayangkan mau berangkat saja 2 jiwa, Tuhan menangkap. Yang bulan Mei yang lalu, April ya, saya dengan istri saya, salah satu anak saya menginapkan kami di Marriott di Downtown di Wilshire-nya Los Angeles gitu ya. Nah begitu kami turun, bellboy ngangkat koper kami. Roh Kudus bilang sesuatu. Ternyata mamanya Filipina, papanya orang Amerika. Namanya Kay, ya saya ingat itu, karena kontak. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saya sambil dia bawa koper kami ke kamar? Kapan kamu mau ke Filipina melihat negeri kelahiran mamamu? Dia kaget juga. Karena memang itu impian dia. Apalagi mamanya sudah meninggal. Waktu mamanya masih hidup dia itu pernah janji, "Ma, aku akan ke Filipina melihat tempat kelahiran." Sebenarnya dia ini kaget betul. Dia Katolik Calvin, yang tadi waktu itu. Saya tidak bayangin dia. Kapan kamu mau ke Filipina? Beritahu. Papanya pun sudah ninggalin dia. Dia nggak tahu papanya di mana. Nah, dia manggil saya papa. Nah, hal seperti itu yang saya kerjakan dalam hidup demi ayat ini. Ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Make friend. Nah, saya tanya, kalau ada orang kaya selama hidup pelit, uangnya nggak dipakai untuk penginjilan memberkati banyak orang, dan walaupun ini orang Kristen, terus dia meninggal, kemana orangnya? Ke neraka. Maka itu di Perjanjian Baru ada 3 ayat. 1 tulisan Tuhan Yesus, 2 Paulus, 3 di kitab Wahyu. Nanti sisanya cari sendiri. Orang tidak berzina, tidak membunuh, tapi pelit, dia tetap masuk neraka. Catat ayat ini. Kira-kira banyak orang Kristen masuk neraka. Kalau pelit, jangan lupa, orang pelit pasti egois, itulah jangan lupa egois. Iya, orang pelit pasti egois. Orang egois pasti pelit. Nah itu cepat dimensi, karena otaknya nggak dipakai untuk hal-hal yang bagus di hadapan Tuhan. Senangnya belajar firman Tuhan seperti ini. Janji ya, cek saldomu ada berapa. Saudara tahu di Los Angeles ke arah Freeway 10 itu ada museum besar sekali. Apa bacanya Getty atau Jetty? Getty. Getty. Getty Freeway. Saya belum pernah masuk. Ada
ada dua museumnya, satu di Fremantle, satu di Pasadena. Ini orang terkaya Amerika sebelum Bill Gates. Anaknya 7, tapi anaknya hancur semua. Itu ada filmnya, biografinya dibuat film. Judulnya, kok saya lupa, Money in the World atau apa? Saya tuh nonton sampai 8 kali sudah. Kenapa? Saya ajak teman-teman saya yang kaya nonton film itu. Money in the World atau apa? Coba cari itu ya, kok judulnya. Orang kaya ini punya 7 anak. Dia ini orang pertama di dunia yang menemukan kapal tanker. Karena tahun 40-an akhir, Paul Getty ya, iya Paul Getty. Ketika dia orang pertama Amerika yang punya dagang, punya bisnis beli minyak dari Arab, itu cuma diangkut ke Amerika pakai kapal-kapal yang cuma muat berapa ribu liter saja, yang nggak habis-habis. Mau sampai kapan? Akhirnya dia punya ide, wah kalau aku bisa punya kapal besar mengangkut, judulnya apa ada? Belum tanya. Iya itu, makasih Meju. All the Money in the World. Saya itu 8 kali nonton pasti nangis terakhir, karena matinya sedih sekali. Akhirnya dia buat kapal tanker. Nah, jadi dia itu penemu kapal tanker pertama di dunia, Paul Getty. Kenapa rumahnya nggak diwariskan ke anak-anaknya? Karena dia nggak buat surat wasiat, nggak buat will untuk anak-anaknya. Akhirnya hukum negara mana saja, kalau ada orang kaya meninggal dan tidak punya warisan, maka negara berhak mengambil. Maka itu anaknya 7 enggak jadi semua, sebab 7 anaknya ngedrak, judi, ngabis-ngabis. Nah, Paul Getty punya cucu kesayangan, namanya Paul. Nah, penculik-penculik mengincar cucu ini. Akhirnya waktu anak ini di keperjalanan ke Eropa, di Italia diculik. Wah, penculiknya minta tebusan sekian juta dolar. Negosiasi putus karena si opa tidak mau bayar. Nah, mama jadi menantunya si opa ini, mamanya Paulo ini marah. Itu kan cucu kesayanganmu, kenapa kamu gak mau tebus? Si mertua jawabnya ente, cucuku 14. Artinya banyak. bukan, kalau tebus satu yang 3 udah bayar semua. Akhirnya mati anak ini dibunuh. Ketika Paul Getty mendengar berita itu, dia lagi keliling di salah satu rumah, saya nggak tahu di mana. Dia melihat lukisan-lukisan yang enggak ternilai. Dia lihatin porselen-porselen, dia melihatin semua. Itu akhir dari film itu. Terus dia duduk di kursi tempat dia kerja, langsung heart attack, meninggal. What money can buy. Maka itu mansinya diwariskan milik negara jadi museum. Bukan cuma 2 ya, ada lagi. Over sepi hebat itu di tahun. Oh, dekat situ, bayangkan. Karena dia orang kaya. Maka itu hari ini ayo siap untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan mikir kita perlu uang. Ini ilustrasi terakhir, karena Roh Kudus beri saya ilustrasi. Saya minta nanti abad Tuhan, boleh Pak Rudi memondol berdoa untuk firman ini ya. Bro, siap bro. Satu hari seorang saya ngomong ini, ada orang tersinggung. Orang kaya itu tersinggung pasti. Dia marah kepada saya. Bapak ini pendeta paling sombong. Seperti hidup gak butuh duit saja. Oh, pokoknya marah. Saya bilang baik-baik.
Saya mau bilang saya nggak butuh duit. Tadi Ibu Meju tanya, kami ini mengelola sekolah sekian banyak di Papua. Dan untuk anak-anak Papua itu kami gratiskan. Dan pakai asrama lagi. Apabila sudah tahun ajaran baru begini Juli Agustus dua. Betapa banyak keperluan kami. Untuk seragam mereka, sepatu, buku, semua. Tapi Tuhan cukupi luar biasa. Jadi saya bilang gak butuh duit. Tapi saya tahu uang itu untuk apa. Dan ini ilustrasi dari Roh Kudus. Ada nggak kapal nggak butuh air? Jawab, ada nggak kapal nggak butuh air? Pak, ada sih, ada kapal hiasan di lemari itu. Nah, kalau kapal itu orangnya, uang itu airnya. Ada nggak kapal bodoh masukkan air ke dalamnya? Misalnya ada nggak kapal bodoh? Nggak ada. Atau bagaimana? Nah, saya bilang kepada orang yang marah, saya ini kapal, saya perlu air, tapi saya nggak mau masukkan air ke hidup saya. Lu ngerti nggak maksudnya? Air kita pakai air ini untuk kita berjalan, untuk kita masukkan ke dalam. Nah, kalimat terakhirnya begini saya ngomong, uang selama di dompet di hamba yang baik. Tapi begitu uang pindah ke hati, dia jadi tuan yang jahat. Betul atau salah kalimat ini? Betul. Maka itu pulang dari kebaktian ini di rumah juga mikir. Bagaimana? Maaf. Tadi selama perjalanan 1 jam kira-kira kami dari Semarang sampai ke Konko. Ibu Meju tanya banyak, saya jawab. Saya ini pertama kali ke Amerika itu bulan Juli tahun 81. Sampai hari ini saya nggak tahu sudah berapa ratus kali saya bolak-balik. Kan tahun ini saya sudah 4 kali saya cerita. Sampai hari ini belum ada gereja yang bayar tiket saya Indonesia bolak-balik. Kenapa? Saya nggak mau membebani jemaat. Karena hidup jadi hamba Tuhan di Amerika ini nggak seenak di Indonesia. Amin. Betul? Amin. Maka itu saya nggak pernah. Bukan saya sombong, tidak. Tuhan cukupi. Ini loh buktinya. Jadi saya hidup ini perlu uang, tapi saya nggak mantan duit. Enak hidup kayak begitu. Tidurnya nyenyak. Nggak ada beban macam-macam. Hari ini biar mikir hari ini. Saya besok akan malam ini berangkat ke Amsterdam, itu saya bayar sendiri. Luar biasa gereja-gereja yang bilang saya nggak perlu takut. Saya cuma cerita ini supaya saudara tahu bagaimana saya menundukkan uang. Uang cuma ada di salah satu dari 2 tempat ini. Uang seharusnya di bawah kaki kita. Betul atau salah? Kalau uang ada di bawah kaki kita, maka dia nggak bisa naik ke kepala. Tolong jawab, apa yang terjadi dengan manusia hidup kalau uangnya di atas kepalanya? Pusing. Bukan cuma pusing, dia diinjak oleh uang dan dia jadi hamba uang. Betul kata hamba, kan itu dikatakan di 1 Timotius 6, jangan jadi hamba uang. Kalau kita jadi hamba uang, uangnya di mana? Di atas kepala. Oke, itu kembali saya cari 1 Timotius 6 mulai ayat 8 sampai 10, ayat yang terakhir betul-betul. Makanan sudah siap di sana. Jangan cium baunya masakannya. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Sekarang dalam filosofi hidup, orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya, tapi orang bisa berkata cukup. Betul tidak? Amen. Cukup, itu orang kaya. Baca bahasa Inggris 1, 2, 3. But having food and covering, we shall be therewith content. Puas. Apa yang ada? Ayat 9. Tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam 1 pencobaan, 2 ke dalam jerat, 3 ke
dalam berbagai nafsu yang nampak, 4 yang mencelakakan, 5 yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan, 6 dan kebinasaan. Nah, dari kata menenggelamkan ini saya punya ilustrasi. Kapal perlu air, tapi kalau air masuk ke dalam kapal, kapalnya pasti tenggelam. But they that are minded to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and hurtful lusts, such a drowning in destruction and perdition. Ayat 10. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mana enaknya kalau hidup kayak begini? For the love of money is the root of all kinds of evil, which some reaching after have been led astray from the faith and have pleased themselves through with many sorrows. Masih mau cinta uang? Ya goblok sendiri, itu aja sudah. Inilah firman Tuhan. Amin. Bebaskan hidup ini, merdekakan dari snare, dari jerat tadi itu. Amin. Hidup pasti bahagia, tidur nyenyak, asam lambung normal, tekanan darah normal juga. Setuju? Setuju. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Ya harus enggak mau apa lagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo Pastor Rudi maju sini doa untuk kita. Cepat. Yang belum kenal punya orang dari BR ya. Mau ngomong sedikit boleh, Ruth? Pastor, cuma bantuan untuk Koden. Let's pray. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang difirmankan melalui Koden bisa masuk ke dalam hati kita. Dan firman yang hidup itu akan merubah kehidupan kita menjadi rema. Biarlah kami akan memberi bukan seberapa banyak yang kami beri, tapi seberapa banyak yang tersisa dalam tangan kami. Itu menandakan cinta kami kepada Engkau. Amin. Berkati hidup kami, untuk kami selalu hanya mementingkan Engkau, berharap pada Engkau, dan menyerahkan hidup kami pada Engkau, bukan pada dunia ini. Suatu ciptaan manusia yang diciptakan dalam kehidupan manusia ini, yang paling Engkau benci adalah uang. Karena uang itu adalah root of evil. Tetapi pada hari ini, dengan wisdom yang Engkau berikan pada kami akan lakukan uang itu menjadi alat Engkau untuk membawa orang kepada Engkau, dan biar orang akan melihat melalui root of evil itu nama-Mu akan dipermuliakan, because you are greater than evil. Biarlah firman Tuhan ini menjadi komitmen kami bagi siapa yang menerima firman Tuhan ini dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan Tuhan adalah menjadi Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan uang kami, tapi Tuhan menginginkan kami punya cinta pada Tuhan. Di atas daripada cinta dunia ini. Untuk itu, biarlah kami akan hidup seperti itu, dan kami akan menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Dan biarlah melalui kasih memberikan, dan kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu adalah pada saat kita lay down, memberikan kehidupan kita pada orang lain. Biarlah itu menjadi janji kami dengan Engkau Tuhan, because Engkau adalah Tuhan dan menjadi Lord dalam kehidupan kami, dan bukan anything. In Jesus' name we pray. Amen. Mau kasih kesaksian, Ruth?
Mau kesaksian enggak? Kesaksian apa? Ya gimana? 2008 habis. Kesaksian Covid habis. Kesaksian saya, kesaksian orang miskin. Bahwa saya miskin di dunia ini, tapi aku memiliki Tuhan. I am true. Saya dari keluarga yang biasa aja, sampai nggak punya. Dan saya di Amerika sini, kalau ada yang tahu, pasti mereka pernah kenal kita. Bapak bisa bilang bagaimana kehidupan saya, tetapi satu hal yang membuat saya puas sampai hari ini, untung saya bertemu dengan Tuhan. Amen. Dan memberi kehidupan kepada Tuhan. Hari ini saya sekarang ada usaha baru lagi, dan saya dibawa Tuhan ketemu ada salah satu orang Spanish. Waktu saya doing kontraktor sekarang, waktu saya bilang ke teman saya dapat proyek sebelum, saya dapat memulai proyek-proyek yang besar sekarang. Wow. Komersial. Terus saya bilang, wow, we got it. Tahu nggak orang Spanish itu bilang ke saya, Rudy, bukan we got it. God give to us through His grace. Amen. Because every time kita ketemu dengan mereka, kalau mereka tanya, kenapa kamu jujur, kenapa kamu say something honestly? Aku bilang, because there is a Jesus in our life. And that is what bisnis itu berjalan. Dan jangan pernah takut kalau kita water down Yesus karena kita mau sukses. 10 tahun lagi kita akan dapat masalah, dan masalah itu akan parah. Tapi kalau kita bangkit berjalan, because we know Jesus, we will never get problem. Problem itu pun datang, silakan datang, karena Tuhan kami besar daripada problem itu. Amin. Haleluya.